Tunggu, Karina. Kenapa Kamara? Kenapa kita berhenti? Kau lihat itu. Siapa mereka sebenarnya? Loh, itu kan komplotannya Kirotan. Coba kamu perhatikan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Iya, Kamara. Sepertinya mereka itu sedang merencanakan sesuatu, Kak. Kira-kira apa yang mereka rencanakan? Sepertinya kita harus lebih dekat lagi, Kamara. Tunggu, tapi kita tidak bisa mengejar Medi begitu saja. Karena kalau apa yang mereka rencanakan bisa terkena imbasnya kepada Kuma, itu sangat berbahaya. Dengar semuanya. Tugas kalian adalah pergi ke Kumayan. Kirim teluh ke seluruh warga desa Kumayan. Agar para ini itu semuanya kacau balau. Terima kasih banget. Ternyata kau mengirimkan ilmu supaya orang-orang Kumayan itu jatuh cinta kepadaku. Iya. Dek. Puyang maut. Kamara, ternyata benar. Mereka itu mau mengacaukan Kumayan dengan cara mengirim teluh. Kita harus gagalkan rencana mereka dari sini. Karena kalau sampai teluh tersebut masuk di Kumayan bisa kacau. Ayo, Kamara. Ayo. Hei, siapa kalian? Ayo, Kamara. Jadi kalianlah yang meminta dukun-dukun ini untuk mengirim teluh ke kampung Kumayan. Urusannya apa sama kalian? Dengar para dukun semuanya. Tolong jangan ikuti permintaan dari mereka semua. Begitu kalian melakukannya, saya tidak akan segan-segan untuk mengirim balik teluh yang kalian kirim ke Kumayan kepada keluarga kalian semua. Kumara, kamu jangan mengancam mereka seperti itu. Karena mereka tidak mungkin akan mendengar apa kata-katamu itu, Kumara. Dengar semuanya. Kalian jangan dengar apa yang dikatakan Kumara itu. Karena itu hanyalah gertak sambal. Tidak usah takut dengan dia. Para ini Kumayan sana tidak punya penangkal untuk ilmu teluh. Jadi kalian laksanakan saja apa sesuai dengan perintah aku. Jangan takut. Tenang, Kirotan. Kami tidak akan pernah takut mendengar ancaman dari mereka. Dan kami yakin sekali mereka tidak akan mampu menolak teluh dari kami. Serang mereka! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Lim? Ada masalah tentang Rajo Langit, Dato. Rajo Langit. Ayo duduk. Ada apa dengan Rajo Langit? Ratna melihat Rajo Langit bicara sendiri, Dato. Dia macam sedang berhalusinasi, Dato. Dan dia juga mengancam akan membunuh dan juga membuat perpecahan antara para inye. Kemungkinan besar racun yang mematikan itu mempengaruhi jalan pikirannya. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku yakin dalam beberapa hari ini Rajo akan sembuh. Saya percaya pada kau, Datul Bay. Saya juga berpendapat seperti itu. Sepertinya racun perusak otak dan juga pengendali pikiran yang ada dalam tubuh Rajo Langit itu sama seperti Karina, Dato. Aku rasa juga begitu, Alim. Dan satu lagi,
Sekarang Humbalang menghilang entah kemana. Saya tak bisa menghubungi dia, Dato. Biar aku coba menghubunginya. Alang? Alang? Macam mana, Dato? Dia juga tidak menjawab panggilanku. Apa Rajo Langit sudah mempengaruhi Humbalang ya? Tugas kau sekarang adalah mengawasi Rajo Langit, Aling. Baik, Dato. Saya akan lakukan itu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus menghubungi Gumara. Gumara, apa kau bersama Karina? Ya, baik. Kalau begitu, aku akan mencari Humbalang. Rati, Ada apa, Bang? aku pergi dulu. Aku mau memantau Raja Langit. Memangnya ada apa? Ada yang aneh dengan Raja Langit. Dan harus dibereskan secepat mungkin. Iya, Bang. Abang hati-hati ya. Ya, Saya sambil menunggu Karina di sini. aku pergi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Karina, tunggu! Dari mana kamu mempelajari ilmu teluh tersebut? Kamara, apa sebaiknya sekarang kita mencari Dato Tunggal lagi? Saya sarankan kepada kamu, Karina, jangan pernah mempelajari ilmu hitam seperti itu. Iya, Kamara. Ikuti saya. Rupanya kalian datang. Iya, tadi kami sempat bertemu dengan Ibu Medi dan dia menangis. Dan dia mengatakan kepada kami bahwa Medi menghilang. Iya, Datuk. Tadi Arsya, Rifai, dan juga Artaya yang mengatakan kalau Datuk yang mengejar Medi. Karena Medi itu sudah diculik oleh Gora dan juga Putra Kumbang. Benar. Aneh. Tapi sebenarnya kemana Medi dibawa pergi? Kami sama sekali belum bisa melacak keberadaannya. Apa mungkin Medi terbunuh? Medi tidak mungkin terbunuh. Dan aku yakin dia masih hidup. Jangan kau katakan itu lagi di depanku, Sanca. Baik, kalau begitu saya akan coba menelisik. Saya sendiri tidak dapat menemukannya. Sebaiknya kalian pulanglah. Masalah Medi, biarkan aku yang menangani. Dan aku tidak akan pulang
sebelum menemukan Medi. Maaf Datuk, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Tadi saya dan Karina sempat bertemu dengan Kirota dan komplotannya. Mereka berusaha untuk meneluh desa Kumayan. Tapi saya dan Karina berhasil menghalaunya. Dan yang saya takutkan mereka akan kembali mencobanya. Hai Karina. Mari Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana Alim? Saya seperti merasakan ada yang aneh di dalam rumah Rajo Langit, Datuk. Sepertinya Rajo sedang membaca mantra yang aneh. Dan dia juga menyebutkan nama Humbalang. Jangan-jangan dia menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Humbalang. Nggak mungkin, Datuk, nggak mungkin. Nggak mungkin Rajo menggunakan ilmu hitam. Kau kenapa? Tahu, Datuk. Macam ada yang masuk dada saya. Saya tahu kalian berdua ada di sini. Kalau kalian masih menganggap saya sebagai saudara, pergilah. Tapi kalau kalian menganggap saya ini adalah ancaman, datanglah. Sebaiknya kita membiarkan Rajo Langit sendirian dulu. Emosinya lagi meledak-ledak. Sebaiknya kita menyingkir sebelum menjadi sasarannya. Dan kita harus membicarakan semua ini kepada datuk yang lainnya. Rajo Langit sudah berani menyerang sesama ini. Dan ini sangat berbahaya dan sangat tidak dibenarkan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atu, gimana kabar Medi anak saya, Atu? Kami belum berhasil menemukannya. Tapi Mama Medi gak usah khawatir. Karena Ki Tunggal dan juga Datu Sanca sedang berusaha untuk mengejarnya. Ya Allah, Medi anakku ya Allah. Bu Medi, sudah. Bu Medi tenang. Yakinkan kalau Ki Tunggal pasti akan menemukannya. Dan Medi juga tidak apa-apa. Terima kasih Pak Guru. Ya sudah, kalau begitu saya akan antarkan Karina dulu ya. Iya Pak Marah, kami yang akan menjaga Mamedi. Baik, kalau begitu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk perlu diketahui, saat ini Humbalang menghilang entah kemana. Dan ada indikasi Humbalang dipengaruhi oleh Rajo Langit. Tadi, aku dan Alim memantau apa yang dilakukan oleh Rajo Langit. Perangainya sekarang memang sangat aneh. Dan besar kemungkinan dia sekarang sedang mendalami ilmu hitam. Iya, Datuk. Saya juga tadi sempat diserang oleh Rajo Langit. Oleh pukulan jarak jauh. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Datuk? Aku sendiri belum bisa mengambil keputusan, Datuk. Karena bisa saja Rajo Langit dan Humbalang bekerja sama. Tapi rasanya tidak mungkin mereka melakukan hal yang tidak masuk akal. Untuk sementara
sementara lebih baik kita tunggu Kitunggal. Karena saya yakin Kitunggal punya solusi atas masalah ini. Dan lagi pula, otak Rajo Langit telah dipengaruhi oleh racun-racun yang telah diberikan oleh Kalamurka dan juga Hang Cinda. Saya setuju. Ya, aku pun setuju. Kita tunggu Kitunggal dulu. Tapi kita harus tenang dan kita harus tetap memantau apa yang dilakukan Rajo Langit sambil menunggu Datuk Harimau Tunggal datang. Karung ditimpa karung. Karung beras, kalau masih ngantuk bilanglah, janganlah kau tidur di situ. Aku bukannya ngantuk. Karung ini berat sekali, jadi aku jatuh. Ya sudah, kalau kau jatuh, kan kau jatuh sendiri, bangunlah kau sendiri. Pak, tolong aku. Bantu aku berdiri, Pak. Tolong. Sedari tadi pun sudah kubantu dengan doa. Aduh. Hati-hati. Terima kasih, Atu. Sama-sama. Jangan sampai jatuh lagi ya, Bu Rida. Iya. Baik, Atuk. Kami permisi dulu. Mari. Mari. Pak, tumben, Pak. Atuk Rajo senyum sama kamu. Oh, iya, pasti Atu Rajo tersenyum padaku. Karena aku nih ini ke-8. Kenapa rupanya karung beras tuh? Kenapa semua orang tidak mau menyapa aku ya? Padahal aku ini kan pendekar yang hebat. Aku juga adalah anak dari Datu Lebay Karat. Menyebalkan sekali. Selamat pagi, Karina. Karina. Kamu kenapa? Pagi-pagi kok sudah cemberut? Masih ngantuk ya? Sudahlah. Lebih baik kalian itu masuk saja ke dalam kelas. Aku lagi malas melihat muka kalian. Aku juga malas di sekolah ini. Karina, kamu jangan bicara seperti itu. SMA itu adalah masa-masa paling indah. Tidak bisa terulang lagi. Iya, banyak orang yang tidak menikmatinya dengan layak. Kamu itu beruntung, Karina. Kenapa kalian menjadi sok penasehat seperti ini sih? Karina, masa dinasehatin seperti itu saja kamu marah? Terkadang apa yang dibilang Pitaloka dan Laras itu ada benarnya juga, tahu? Kalian saja semua yang so bijak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Mara. Ya, Karina, nih kakak bawain buku-buku dari perpustakaan. Kamara ini datang-datang mau membuat hati aku semakin buruk, bukannya senang. Kok kamu ngomong gitu sih? Kamara sudah baik loh sama kamu. Kamara rela ngubung-ngubung perpustakaan dan minjamkan buku ini untuk kamu. Mungkin dia sedang mulas, Pak. Makanya bawaannya marah-marah terus itu. Diam kamu, Arsya. Terima kasih ya Dang Raja sudah mengantarkan Tata ke sekolah. Rajo! Kenapa Rajo jadi sombong seperti itu ya? Mungkin dia sedang buru-buru. Dang Pai dulu ya. Hati-hati. Masuklah. Ya sudah, semuanya silakan masuk ke kelas. Baik, Pak Mara. Ayo. Karina, kakak peringatkan sekali lagi sama kamu. Kamu jangan pernah bolos sekolah lagi. Iya. Kakak masuk dulu ke dalam. Permisi.
Karina? Karina? Apa-apaan ini? Rati, kesini kau. Rati. Iya, Bang. Ada apa, Bang? Coba kau lihat ini. Astagfirullahaladzim. Bang, apa yang sudah Karina lakukan dengan semua ini, Bang? Cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, otak Karina terganggu. Dan yang kedua, Karina mempelajari ilmu hitam. Apa? Ilmu hitam? Ya Allah. Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang gelombang. Coba tolong kalian buka buku halaman 75. Di SMP pasti kalian sudah mempelajari pengertian, getaran, dan gelombang. Dan di kelas 11 ini, kalian akan mempelajari persamaan gerak atau getaran harmonis sederhana. Apa di antara kalian ada yang masih ingat tentang gelombang? Saya tahu, Pak. Silakan Arsya. Gelombang itu yang meliuk-liuk, Pak. Seperti rambut bergelombang. Air juga bergelombang. Sayangnya jawaban kamu kurang tepat. Apa di antara kalian ada yang ingin menambahkannya? Saya, Pak. Iya, Nina. Gelombang adalah sebuah getaran yang merambat ke suatu medium. Tepat sekali. Bisa jadi Nina ini sebelum mata pelajaran ini dimulai, dia sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Tapi lebih gampangnya lagi, gelombang adalah getaran yang merambat. Apa di antara kalian ada yang tahu kenapa gelombang laut ataupun ombak tidak pernah membuat pantai menjadi banjir? Padahal siang dan juga malam ombak tersebut selalu membasahi pantai. Ada yang tahu? Pita, silakan jawab. Kali ini saya tidak memberikan pertanyaan kepada Pitaloka. Karena kamu yang sudah menunjuk Pitaloka terlebih dahulu, maka saya akan memberikan pertanyaan ini kepada kamu, Arsya. Wah, senjata makan tuan. Kan dari awal saya sudah berpartisipasi untuk menjawab, Pak. Ini semua tidak ada hubungannya. Coba kamu jawab. Ombak itu tidak membuat pantai banjir, Pak. Karena ada gaya tarik-menarik antara angin dan gelombang. Tapi tunggu dulu. Jawaban apa itu sebenarnya? Ya, malum saja saya tidak tahu, Pak. Saya kan bukan anak pantai, Pak. Tapi kali ini pertanyaannya ada hubungannya kok. Nih, Pak, anak pantai mungkin dia tahu, Pak. Silakan jawab. Udah panas, ngantuk, suntuk di dalam kelas itu. Karina, Pak Jumhur, kenapa kamu berkeliaran di luar kelas pelajaran? Jawab, Karina. begini Pak, saya cuma mau izin ke toilet. Iya, saya mau ke toilet, Pak. Ke toilet? Bukannya dari tadi Bapak lihat dari jauh, kamu berdiri saja dan bicara sendiri. Itu Pak, tadi itu saya hanya mengeluh karena panas. Iya, karena di dalam kelas itu panas sekali, Pak. Jadi makanya saya mau ke toilet untuk cuci muka supaya saya nanti bisa konsentrasi lagi belajarnya. Begitu, Pak. Ya sudah, kamu boleh ke toilet sekarang. Ya, terima kasih, Pak. Permisi. Di halaman berikutnya, coba kalian perhatikan. Pada gambar pertama, T sama dengan 0. Sementara gambar kedua, T sama dengan 1/4 T. Pada gambar kedua itu, partikel-partikel tali pada O, A bergerak ke atas. Sedangkan partikel-partikel tali lainnya itu masih diam. Kenapa mereka semua terlihat anteng-anteng saja ya dengan pelajaran yang diberikan oleh Kamara itu? Arsya aja terlihat sangat serius sekali memperhatikan pelajarannya. Sepertinya akan seru kalau aku membuat kekacauan di kelas itu.
Tunggu, apa ada yang terluka? Kaki saya kenapa? Bagaimana? Ada yang terluka? Karina. Pak Mara, Vita izin keluar sebentar. Iya, Vita. Mereka semua itu payah sekali. Karina. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku? Tidak. Tadi aku hanya tertawa-tertawa saja, Pita. Jangan bohong, Karina. Aku tahu, kamu itu biang keladinya. Biang keladi? Biang keladi apa maksud kamu? Pitaloka, kamu tuh jangan menuduh aku sembarangan ya. Kamu senang ya mempermainkan orang lain seperti tadi? Iya. Kalau iya, kenapa? Kamu benar-benar keterlaluan, Karina. Seharusnya kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Kamu tahu kan, ini sekolah, bukan hutan. Jadi kamu menganggap semua ini lelucon. Iya. Pitaloka, ya sudahlah. Lagi pula juga tadi itu tidak berbahaya kan? Tidak berbahaya? Kamu bilang tidak berbahaya? Teman-teman aku terluka, Karina. Ya, itu juga paling luka sedikit kan? Mereka juga masih hidup. Ayo ikut aku. Kamu, Pitaloka, kamu itu mau apa? Lepaskan aku. Kamu harus tanggung jawab, Karina. Tanggung jawab? Tidak, aku tidak mau. Lepas, Pitaloka. Karina, kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Aku tidak mau. Pitaloka, dengar ya. Kamu itu jangan mentang-mentang sekarang sudah menjadi inye, kamu itu sekarang sok pahlawan seperti ini. Dan kamu juga harus hati-hati. Tidak mudah untuk menghadapi aku, Pita. Kamu ini bicara apa, Karina? Paling sebentar lagi juga kamu itu akan merasa kalau kamu itu orang yang paling hebat dan orang yang paling berkuasa. Karina, jaga bicara kamu. Karina Pitaloka. Pak Johor, Sudah. Ada apa ini sebenarnya? Karina, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya tadi kamu ke toilet? Iya Pak, tadi memang saya itu mau ke toilet, tapi tadi Pitaloka menahan saya. Saya tidak menahannya, Pak. Hanya saja tadi Karina membuat keributan di sini, makanya saya sedang berbicara tadi, sedang meluruskan semuanya. Kalian ini sudah kelas 3. Itu bukan contoh yang baik buat yang lain. Apalagi adik-adik kelas kamu. Apalagi kamu ini anak yang pintar di SMA Kumayan ini. Pak Kepala Sekolah, maaf, kalau boleh tahu sebenarnya ada apa ini? Jadi mereka pada bertengkar. Kata Pitaloka, Karina ini sudah membuat keributan di kelas. Pak Kepala Sekolah, saya minta maaf atas perlakuan Karina selama ini di sekolah. Sekali lagi saya minta maaf. Ya sudah, saya permisi dulu ya Pak Jamhur. Ya, silakan masuk kelas semuanya ya. Pak Jamhur, Pita minta maaf. Pita sama sekali tidak ada niat untuk membuat keributan di sekolah ini. Ya, nggak apa-apa. Udah, sekarang kamu masuk kelas. Terima kasih, Pak. Atuk, tunggu. Atuk. Ada apa saja? Apa kau tidak melihat apa yang sedang aku lakukan? Aku menelisik setiap jengkal hutan ini.
Aku bisa melihat itu. Akan tetapi sudah separuh bumi Andalas kita jelajahi dan kita tidak menemukan Medi. Bahkan kita sudah sampai di wilayah hutan yang sudah rusak dijamah oleh orang kota. Aku tahu itu. Tapi aku harus tetap mencarinya. Bahkan di lahan gambut sekalipun, aku akan menyisirnya. Dan aku akan menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku tidak akan berhenti melangkah sebelum mendapatkan Medi. Kau paham itu? Aku paham. Bagaimana kalau kita istirahat? Aku tidak butuh istirahat. Aku akan meneruskan pencarian ini. Atuk Tunggal, kau masih keras kepala. Apa gunanya melakukan pencarian jika tenaga kita habis? Kali ini aku sependapat dengan kau saja. Ya. Dan kenapa sekali lagi kalian gagal? Aku sudah matang-matang memperhitungkan semuanya. Mengapa gagal? Jawab, Kirotan. Antinda, keberuntungan belum berpihak kepada kami ini. Keberuntungan, kau bilang? Bilang saja. Kau, Kirotan, si hitam, tidaklah mampu melakukannya. Mohon maaf, Antinda. Banyak kali alasan kau. Banyak kali maaf kau. Makanlah maaf kau. Kau harus melakukannya sekali lagi. Baik, Antinda. Datangi semua dukun-dukun itu dan ajak. Kumayan haus. Diteluh, disantet. Kalau perlu, datangkan para dukun dari Pulau Jawa. Pakailah otak kau. Lucu. Lucu. Osing matahari. Diam kau. Ngerti? Lakukan. Baik. Tolong. Cinta, tolong, sakit sekali. Perut gua, Cinta. Sakitnya sampai tulang punggung. Tolong, Cinta. Sakitnya sampai ke punggung, Cinta. Pegali tikung. Cengeng kali kau. Tolong, Cinta. Terima kasih, Acinda. Kembali. Acinda, kenapa tidak kau sendiri yang mengirim teluh-teluh itu ke kampung Kumayan? Bodoh kau. Kumayan sudah dipagari. Teluh siluman tidak bisa tembus. Mau kubesarkan lagi perut kau. Semoga saja Karina tidak marah jika aku datang ke rumahnya. Lagi pula, seharusnya Karina yang minta maaf sama aku. Tapi tidak apa-apalah. Sekali-kali aku mengalah. Dok Rajo? Saya ingin bicara empat sama Anda. Ini terkait tentang kitab Bima. Boleh. Gimana, Dang? Kita bicara saja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha. Pak Guru, makan siangnya sudah siap. Apa itu Pak Yunus? Pepes ikan mungkus. Wah, kalau ada pepes ikan mungkus, saya jadi semakin lapar aja. Kalau begitu saya siapkan di meja makan Pak Guru. Oh, silakan Pak. Lagi pula saya akan coba menghubungi Pitaloka untuk datang ke sini. Oh, baik-baik Pak Guru. Saya akan coba memanggil Pitaloka dengan ilmu pemuka batin saya. Pitaloka, apa kau bisa mendengar saya? Tolong jawab, Pita. Tidak ada jawaban dari Pita. Apa jangan-jangan ilmu pemuka batin dia belum sempurna? Sepertinya telah terjadi sesuatu kepada Pitaloka. Tapi saya tidak boleh menduga-duga. Saya harus datang langsung untuk menemui dia. Pak Guru, katanya lapar. Apa sebenarnya yang ingin Dang Rajo katakan? Kok sudah berubah menjadi Inyi, Pita? Aku harus jawab apa? Jawab, Pita. Apa kau sudah mempelajari kitab Inyi? Atau apa kau itu sudah mewarisi ilmu Inyinya? Tapi kalau misalkan Datu Abu itu mewarisi ilmu Inyi sama kau, seharusnya apa kau itu sudah mati kali? Atau kau tahu, Inyi-Inyi tua itu ingin mengorbankan Inyi-Inyi muda seperti saya? Dang Rajo, tolong jangan berkata seperti itu, Dang. Pita, saya ingin mencoba ilmu ini kau tahu. Maksud Dang Rajo? Dang Rajo! Apa yang Dang Rajo lakukan itu? Tenang. Ya! Dang Rajo. Berdiri kau. Ayo berdiri yang tegak, layaknya seorang pendekar. Tunjukkan keinginan kau sama saya. Dang Rajo, cukup Dang Rajo. Jangan lakukan ini lagi. Pita menjadinya itu bukan mau Pita. Ya, 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 ya. Tunjukkan kemampuan kau, pendekar cantik, keponakan Humbalang. Kamu kasar! Ya! Ya! Aku tidak tega menyerang Dang Rajo dengan cambuk asapku ini.
hanya segitu kemampuan Inyi Baru. Ini yang namanya pemimpin Andalas nanti. Memalukan. Di mana Pitaloka? Terakhir saya merasakan keberadaan Pitaloka di sekitar sini. Tapi sekarang entah di mana Pitaloka. Saya tidak bisa mencium jejaknya dia sama sekali. Dan saya juga sama sekali tidak bisa mencium jejak Rajo Langit di sini. Siapa itu? Jangan-jangan Pitaloka sedang bertarung bersama siluman. Dan siluman badak tersebut yang menyerang Pitaloka. Saya harus mengikuti dia. Siapa tahu siluman tersebut bisa membawa saya ke tempat Pitaloka.